Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih 6 hari lagi. Hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tepatnya di tanggal 24. Sudah sepantasnya bagi kita sebagai seorang muslim muslimah, sebelum datangnya bulan Ramadan ada beberapa hal-hal yang mesti kita lakukan atau beberapa hal-hal yang mesti kita persiapkan di dalam kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Nah, pada kesempatan pertemuan ini kita coba sama-sama untuk mengingatkan persiapan-persiapan apa yang semestinya kita lakukan di dalam kita menyongsong atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bergembira hati kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita mesti gembira dengan datangnya bulan Ramadan? Semakin kita mengenali apa itu Ramadan, maka semakin peluang untuk kita gembira datangnya bulan Ramadan itu akan kita rasakan. Tapi kalau hari ini belum kita merasakan kegembiraan datangnya bulan Ramadan, boleh jadi kita belum tahu ada apa di dalam bulan Ramadan itu. Makanya mesti kita mengenali Ramadan itu adalah diibaratkan tamu agung, tamu yang super, tamu yang sangat mulia. Dia akan membawa kebaikan-kebaikan, membawa keutamaan-keutamaan. Ada janji-janji Allah dan Rasulnya. Di antaranya
rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dipersiapkan ketika bulan Ramadan. Rahmat itu yang selalu kita minta, yang selalu kita harapkan. Bukan karena amal ibadah yang kita lakukan lalu kemudian menghantarkan diri kita masuk ke dalam surga, ibu-ibu. Bahkan kata Rasulullah, aku sekalipun. Jadi bukan amal ibadah kita, bukan sujud ruku kita, bukan infak dan sedekah kita, bukan puasa kita. Jadi Rasulullah mengatakan bukan karena amal ibadah yang kita lakukan lalu kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Bukan, tapi karena rahmatnya Allah lalu kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Sekalipun aku, kata Rasulullah. Artinya ini yang dijanjikan oleh Allah, masuk ke dalam bulan Ramadan itu ada rahmat yang diberikan kepada kita. Lalu yang kedua, ada ampunan. Siapa sih di dunia ini yang tidak punya dosa? Hampir setiap hari kita ini store dosa. Hampir setiap hari ini kita selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada manusia yang terbebas yang namanya dosa. Kecuali Rasulullah yang dijamin, yang memang diawasi setiap melakukan kesalahan langsung diluruskan. Para nabi dan rasul, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang setiap saat godaannya luar biasa. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kaki kita, itu yang terus setiap saat ada setoran dosa yang kita lakukan. Makanya kenapa kita gembira? Selain rahmatnya Allah akan diberikan kepada kita, ada maghfirah, ada ampunan yang disiapkan oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau sudah rahmatnya disiapkan oleh Allah, lalu kemudian ampunannya juga diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, tentunya dengan taubatnya sebenar-benar taubat, maka ini diibaratkan pemutihan agar kita bisa menghapus segala kesalahan dan dosa kita. Kita punya utang, Bu, nggak usah banyak lah, 50 juta saja, ya. Tiba-tiba yang kita hutangin ngumumkan bahwa hutang kita itu nggak usah dibayar. Kira-kira gimana senangnya, Bu? Waduh, nggak usah 50 juta, 1 juta saja dilunasin, kita senangnya luar biasa, Bu. Ini 50 juta. Nah, segala kesalahan-kesalahan kita selain dosa syirik, ketika Ramadan tiba itu ada proses pengampunan yang diberikan peluang kepada kita. Itulah yang menyebabkan kita bergembira hati. Lalu ada juga janji Allah dan Rasulnya, itkum minan nar, yaitu dibebaskan kita dari siksa api neraka. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di dalam bulan Ramadan memiliki keutamaan-keutamaan, maka sangat-sangat salah bagi kita tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dosa dihapuskan, amal ibadah kita dilipat gandakan, maka disinilah peluang kita untuk meraih yang namanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan kita bergembira di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Jadi kalau hari ini ada masih perasaan-perasaan di dalam hati,
Ketika Ramadan tiba, ada perasaan hati kita itu akan terbatas dengan segala aktivitas kita. Ada perasaan nanti tidak nyaman dengan melaksanakan ibadah puasa. Ada perasaan yang tidak sreg dengan datangnya Ramadan karena akan dibatasi segala aktivitas kita. Hati-hati, koreksi iman kita, introspeksi iman kita. Kalau dulu seperti anak-anak, saya rasakan ya memang kalau sudah Ramadan tiba itu kegembiraannya kumpul-kumpul dengan teman-teman. Tapi giliran puasa dilarang makan pasti ada merasa tidak nyaman. Kenapa tidak bebas kita makan minum? Itu anak-anak. Kita bagi hari ini yang memiliki keyakinan, memiliki keimanan, yang memiliki pemahaman, maka itu tidak lagi berada pada tatanan pemikiran anak-anak. Dengan berlapar dan berhaus dan membatasi segala aktivitas yang dapat membatalkan ibadah puasa, jangankan yang haram, yang halal saja diharamkan oleh Allah. Ini sebagai bentuk ujian Allah untuk mengukur kesabaran dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan-makanan yang kita makan itu halal, tapi pada saat bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, itu menjadi haram. Pasangan-pasangan kita itu halal, tetapi pada saat kita melaksanakan ibadah puasa itu menjadi terhalang. Nah, berpikirnya anak-anak segala aktivitas yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan tidak bisa dilakukan, itu merasa terbatas. Nah, kalau hari ini kita juga yang sudah dewasa, yang sudah paham, yang sudah yakin, lalu kemudian masih ada perasaan seperti itu, buang jauh-jauh. Hilangkan semua rasa yang kira-kira tidak nyaman dengan datangnya bulan Ramadan, ganti dengan rasa kegembiraan kita. Kalaupun belum bisa, paksakan saja. Paksakan saja. Kenapa kita bisa memaksakan? Karena tadi ada harapan-harapan, ada janji Allah, ada ampunan, ada kenyamanan-kenyamanan ketika kita melakukan amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua.